nggak selang berapa saat itu yang teman saya Hasan itu ngebangunin saya, bilang Ji gitu sih. Saya bilang apa gitu, nggak usah tidur yuk gitu kan. Oke, kembali lagi bersama saya dari channel Guys Ahead, ingin menceritakan pengalaman mistis dari teman saya, dan kami mendapatkan narasumber dari cerita tersebut. Fireflies, a million little pieces, feeds the dying light and brings me back to life. In your eyes, I see something to believe in. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah baik bro. Masih jomblo? Apa udah mendingan? Ya udah agak mendingan inilah. Katanya punya cerita mistis gitu, mau diceritain. Ya Dan kemarin sih pas ini mendaki dekat inilah ke Gunung Raung Via mana tuh? via Dieng. Via dia. Ya, Jadi langsung aja cerita gitu. iya. Jadi singkat ceritanya gini ya Mas ya. Kita ada rencana pendakian ke Gunung Prau via Dieng. Itu 9 orang. Ada saya sendiri, Hasan, Nanda, Ponjel, Mondleng, Irfan, Lutfi, dan 2 cewek ada Indah sama Tasya. Jadi awal rencana kita mendaki itu start sekitar jam 4 Sore. ya, sekitar jam 4 sore, tapi tiba-tiba itu kan hujan itu, jadi kita terpaksa nunggu reda sambil nunggu teman yang dari Banjar itu yang 4 orang. Nah akhirnya kita tunggu sampai maghrib, pas hujan reda, pas mereka datang. Nah akhirnya kita langsung ke base camp aja tuh. Udah maghrib sampai base camp, akhirnya kita packing ulang, terus registrasi apa segala macem sampai Isya. Nah kita mau berangkat tapi kan nanggung tuh Isya. Akhirnya ada temen yang bilang ya udah kita sholat sekalian dulu. Nah pas ada temen, ada si Tasya itu bilang, wah itu saya lagi libur. Tuh langsung dong perasaan saya nggak enak, kan kita tahu lah kalau Iya. orang lagi PMS kan. Peraturannya nggak boleh. Iya itu kan. Nah itu sebenarnya saya udah nggak enak, tapi kan berhubung sudah registrasi, packing apa segala macam, udah tinggal berangkat kan, mau ngegagalin kan gimana ya. Rasanya akhirnya walaupun di hati udah agak nggak enak, terpaksa deh lah kita Dipaksa, lanjut. Paksa naik. Akhirnya udah habis Isya sekitar jam 7:30 kita start berangkat. Awalnya sih lancar sampai ke pemukiman. Habis pemukiman itu kan ada Gapura ya, Kalau semacam via gapura. dia gapura, iya. Ya. Nah, habis gapura itu baru berapa saat, nah dulu udah mulai aneh itu. Saya tuh mencium bau semacam kembang kantil itu ya Mas ya. Kembang kantil. Ya, Iya. bau wangi itu semacam kembang kantil. Terus saya kan lihat kan kiri dong, apa sih, pas saya lihat ke kiri itu kayak ada apa ya, pokoknya sosok hitam gede, pokoknya apa sih tapi nggak jelas gitu ya. Tapi saya kan masih berpikir positif, palingan pohon itu mah, saya harus berpikir positif. Di situ saya nggak mau terlalu fokus, dan itu saya lanjut lagi. Baru berapa hari udah ada di depan lagi tuh, tapi saya masih tetap nggak menghiraukan sampai berkali-kali, sampai akhirnya ke pos 1 kan. Nah, di pos 1 kita istirahat. Itu di situ saya sudah mulai, apa sih ini sebenarnya, apa mungkin karena ada yang lagi PMS atau gimana gitu sih. Tapi di situ saya masih belum cerita sama teman-teman, nggak tahu sih teman-teman yang lain pada lihat atau pada ngerasain, saya juga nggak tahu. Tapi waktu itu saya masih belum cerita sama teman-teman. Akhirnya kita lanjut lagi kan. lanjut itu di depan sudah ada lagi tuh bayangan. Berarti ngikutin terus Iya. dari bawah, Bang. Iya, dari bawah tuh ngikutin terus. Tapi kan ngikutinya dia di sini, semisal ya, ada di pohon sini saya lihat. Saya jalan berapa saat dia masih di situ.
kita sudah nggak kelihatan, maju lagi berapa saat udah ada di depan lagi. Itu terus sampai di mana ya, di hampir pos 3 itu kan istirahat. Di itu akar cinta berarti bang. Ya itu akar cinta ya. Nah disitu istirahat itu udah mulai nggak enak, jujur saya sudah mulai nggak enak di situ. Akhirnya kita melanjutin lagi jalanan, terus belum lama sih dari itu, belum agak jauh gitu, sosok itu hilang. Sosok yang ngikutin itu tiba-tiba hilang. Terus saya kan paling depan tuh, terus di belakang saya kan ada Tasya. Sosok itu hilang, Tasya kan terjatuh. Terus akhirnya kita kan berhenti sebentar. Akhirnya kita itu berhenti sebentar, terus lanjutkan perjalanan lagi. Tapi yang di depan udah bukan saya, Mas. Siapa tuh? Yang di depan tuh Hasan, Tasya, terus ada Indah, saya, terus yang lain di belakang. Ganti leader berarti. Ya, ganti leader. Nah setelah itu, nah itu nggak tahu kenapa ya, itu Hasan sama Tasya itu jalannya cepet banget Mas, kayak nggak ada lelah gitu. Itu orang kenapa? Tapi yang anehnya gini Mas, pas mereka di depan itu, saya tuh sosok yang ngikutin dari bawah itu udah hilang itu. Udah berarti nggak ada. kesimpulannya gini ya, sosok yang itu ngikutin yang anak PMS itu, si siapa tadi? Tasya ya, mungkin Ngikutin itu Tasya gitu. Sepertian saya pun juga seperti itu Mas, karena setelah Tasya itu di depan itu udah nggak ada lagi. Pas habis jatuh gitu kan, ganti leader, terus Tasya sama leadernya kan duluan. Jujur kan kita kan serombongan kan jalannya santai lah, kurang capek kan. Tapi itu yang dua tuh wah kayak nggak ada capek Mas. Nah dari itu tuh apa sih ya, udah kayak nggak ada yang ngikutin aja sih. Saya lihat kanan kiri itu udah nggak ada, Tetap jalan terus gitu. jalan terus ya. Tapi di samping ada kejanggalan itu juga ada yang lain lagi ini Mas. Apaan? Nah kita kan start kan 9 orang ya. Iya. 9 orang yang dalam artian 9 orang itu kan ganjil. Tapi pas sewaktu di perjalanan kan kita sering tuh absen gitu. Iya. Itu cuman ada 8 orang. Loh, kok bisa? Nah itu yang bikin bingung Mas. Kita tuh nggak sadar. Saya pun tahunya oh iya kita memang 8, karena pas registrasi pun di registrasi kita hanya 8 orang. Nggak ada yang sadar. Nggak ada yang sadar kalau yang satu itu nggak ada yang sadar. Padahal kita ada 9 orang sampai di perjalanan. Nah itu padahal kita tuh sering bilang absen gitu tuh, nggak cuma satu kali itu loh, sering 1, 2, 3, Tapi 8. di absen cuma 8 orang. Cuma 8. Nah itu yang satu tuh seolah-olah tuh nggak kelihatan gitu loh. Jalan tapi nggak kelihatan. Nah pas kita mulai ada yang sadar itu ya, si modeling itu kan mulai sadar. Tuh begini cerita, pas kita lagi break itu dia bilang absen dong gitu sih. Terus dia ngitung 1, 2, loh kok ada 9 orang gitu sih. Ada 9 Kaget orang. berarti. Iya kaget, tapi saya nggak ngitung. Waktu itu saya nggak ngitung, saya ngiranya oh ini mah orang bercanda, orang kita dari tadi cuma ber8 gitu kan. Itu saya masih belum sadar, jujur itu saya masih belum sadar kalau kita itu 9 orang. Karena yang saya lihat dan berapa kali saya menghitung kita kan cuma ada 8 orang itu saya masih belum sadar. Sampai sadar tuh itu jauh-jauh hari setelah Sampai rumahnya. iya, setelah udah kan itu selesai tuh oh iya kita kan 9 orang, kenapa pas di perjalanan ada 8 orang, cuma 8 orang. Merinding anjir. Itu tuh sudah ada yang mengejar lagi. Oke kita langsung lanjut lagi ya. Tuh akhirnya 9 orang itu kita nggak melanjutin. Kok ada 9 orang itu kita apa ya, mungkin teman-teman yang lain juga nganggap si model itu menghitung apa sih cuma buruan gitu ya.
karena Bercanda gitu. iya cuma bercanda. Kita yang lain kan tahunnya cuma 8 orang. Udah sehabis absen kita lanjutin lagi perjalanan tuh. Singkat ceritanya akhirnya kita sampai puncakan, kan itu udah melewati pos 3, udah deket kan. Jam berapa tuh sampai puncak bang? Kita nyampe puncak tuh sekitar jam 10 malam. Hanya kita diriin tenda, terus masak, makan, ngopi, ngerokok apa segala macam tuh sampai jam 11. Nah karena udah lelah kan, hanya kita semua pada tidur. Nah pada tidur itu ada 3 tenda kan, satu tenda ada 2 cewek, Tasya sama Indah, yang satu ada 3 orang, dan yang satu tenda sama saya kan ada 4 orang, yaitu ada saya sendiri, Hasan, Nanda, terus Ponjel. Nah kita bertenda ada 4 orang. Nah ini mas, yang ini udah mulai merinding saya cerita di sesi ini tuh udah Sambil ngerokok bang biar nggak itu. iya ini biar gak merinding. Oke kita lanjut ya. Iya. Jadi kita mulai tidur itu, kalau tidur saya kan biasa itu ya dengerin musik gitu pakai headset biar cepet aja sih tidurnya, karena emang udah kebiasaan gitu. Pas berapa saat saya udah mulai agak mau tidur lelap gitu, tiba-tiba aja tuh ada yang kayak narik kaki saya gitu. Terus sontak saya kaget, saya terbangun, saya lihat ke bawah, kaki saya tuh nggak ada apa-apa. Terus saya mau tidur lagi itu tiba-tiba musik saya tuh mati aja. Jelas gitu. berarti itu tarikannya jelas banget. Terus kan pas musik mati itu, tapi tuh di belakang saya tuh kayak ada orang, itu jelas banget. Saya ngerasainnya tuh jelas banget, kayak ada nggak tahu orang atau makhluk apalah, intinya tuh jelas banget. Tapi padahal saya itu kan berada yang paling pinggir ya, karena posisinya ada saya, Hasan, Ponjel, dan Nanda. Saya kan menghadap ke Hasan itu, pas ada orang tuh saya tuh cuma bisa diem aja, udah takut susah, saya udah takut banget, cuma diem sampai ada berapa sih ya, 5 menitan lah, itu hilang kan, udah hilang itu. Akhirnya saya nengok, terus saya pepetin aja nih pikiran saya dong, pepetin aja kali aja datang lagi gitu kan. Nah pas udah pepetin itu memang udah nggak ada. Kebetulan pas itu kan cuacanya kan cerah banget ya, maksudnya tuh apa, kalau bahasa Jawanya padang bulan. nah kalau bahasa Jawanya tuh padang bulan ya, itu kan cerah banget. Jadi kalau terang gitu ya terang banget, jadi dari tenda itu kalau melihat keluar tuh jelas lah, maksudnya dari ada bayangan apa itu kan jelas. Nah dari situ itu udah mulai nggak beres itu, karena setelah makhluk yang ada di belakang saya hilang, tuh kan saya udah nggak bisa tidur itu bang. Saya tuh lihat ada ini sosok yang tadi ngikutin itu, yang yang dari bawah. Nah yang dari bawah itu, walaupun itu bayangan tapi saya masih bisa nginget jelas dari besarnya, posturnya kayak gimana tuh masih inget jelas tuh, dari belakang tenda yang 2 cewek itu tadi yang lagi PMS. ya tuh ini apa namanya, Ngelilingin. jalan ngelilingin tenda kita bertiga. Itu ada beberapa putaran sampai akhirnya dia duduk di depan tenda yang buat saya tidur itu kan, tenda saya, terus tenda itu sebenarnya saya tuh disitu ada pemikiran gini bang, ini apa sih sebenarnya, apa mungkin ini orang yang mau jahil, mau apa ngambil sepatu, apa keril, apa segala macam. Saya sebenarnya udah ada pikiran jelek gitu. ya pemikiran gitu, tapi pas saya lihat dengan jelas itu saya gini bang, tapi kalau orang tuh nggak mungkin seseorang dengan postur yang sangat besar itu udah nggak lazim lah dibilang itu sosok orang. Akhirnya kan saya
udahlah saya mencoba untuk tidur lagi lah, nggak menghiraukan, tapi itu waduh itu sudah Tetap kebayang waduh gitu ya ini bang. perasaan saya itu udah nggak enak sekali. Itu ada berapa saat duduk di depan tenda saya, dia bangun lagi kan, lalu dia ini ngelilingin tenda kita lagi sampai ada berapa kelilingan. Nah Pas tuh ngelilingin ada suaranya nggak bang? Hah? Ada suara jalannya gitu nggak? nggak ada sih, nggak ada suara jalan loh mas. Kalau nah ini Tapi ada bayangannya. nah ini kalau orang jalan mesti kan ada suara. Iya. Itulah orang jalan kita tahu itu tuh nggak ada suara. Nah yang aneh ini mas, pas ngelilingin udah ada berapa kali itu berhenti lagi di belakang tenda yang dua cewek itu loh. Nah yang dua cewek itu kan saya udah panik, jujur saya panik, takut banget, panik. Saya takutnya itu kan ya Tasya itu kan lagi PMS, saya takut orang PMS kan udah ada larangan lah untuk naik. Saya takut tuh jangan nanti gimana gitu, saya takut. Dan saya juga bingung mas, mau bangunin temen-temen yang lain gimana, kasihan karena udah tidur. Saya takutnya dibangunin malah nanti panik, malah Iya. bisa ricuh kan. Akhirnya saya udahlah, saya tahan. Nggak selang berapa saat itu yang teman saya Hasan itu ngebangunin saya, bilang Ji gitu sih. Saya bilang apa gitu, nggak usah tidur yuk gitu kan. Nah situ saya curiga apa mungkin dia juga ngerasain ya kan gitu. Akhirnya saya tanya, emang kenapa gitu sih, nggak usah tidur lah gitu sih, tadi saya mimpi jadi nggak usah tidur gitu sih. Terus saya nanya kan pada Hasan, ada apa emangnya? Terus dia jawab, saya mimpi gak enak nih gitu kan. Mimpi gak enak apa sih gitu ya, pokoknya mimpi gak enak lah. Nah, terus pas kita lagi ngobrol-ngobrol itu tiba-tiba si Ponjel bangun, dia nanya udah jam berapa Ji gitu kan. Saya tak bercandain dong, udah jam 3:30 nih, mau lihat Saras gak gitu dong. Terus dia jawab, alhamdulillah akhirnya pagi juga. Nah terus akhirnya si Ponjel itu kan lihat jam kan, ternyata baru 1:30. Terus dia bilang, anjir baru 1:30 kerja ini. Langsung dia bilang, yaudah kita bikin kopi aja lah sambil merokok kan enak tuh ngobrol. Akhirnya bikin kopi. Nah pas bikin kopi itu sih Hasan itu sambil cerita tentang apa yang dia alami di mimpi. Dan anehnya apa yang dimimpiin oleh si Hasan ini sama dengan apa yang saya alami. Gimana maksudnya dia mimpi tapi kayak nyata gitu. Ya mungkin intinya dia mimpi tapi sama dengan apa yang saya alami, seperti yang kayak lihat orang melilingi tenda kita, yang ada makhluk rame di belakang tenda itu, cewek-cewek apa, pokoknya intinya samalah dengan apa yang saya alami. Padahal saya nggak tidur dan dia tidur, tapi kita bisa merasakan hal yang sama. Yang saya rasakan itu nyata, tapi yang si Hasan itu di mimpinya dia. Nah itu kan udah, wah ini emang beres ini tuh kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan ternyata Ponjel pun sama, bahwa dia tuh udah ngerasain hal-hal yang emang ganjil di situ, nggak aneh. Dan sebenarnya kita nggak pada tidur, tapi kan waktu itu takut, mungkin mau saling ngebangunin tapi takut lah yang lain parno. Nah padahal kita nggak tidur semua itu. Nah akhirnya kan, nah itu kan Nah, terus yang satu yang Nanda itu masih tidur kan, masih tidur sampai akhirnya kan itu yang bikin kopi kan Hasan tuh di luar. Hasan di luar itu tiba-tiba nggak tahu sih ya, nggak tahu dia melihat apa atau ada apa, itu tiba-tiba dia tuh masuk ke tenda gitu kan, masuk ke tenda dengan kondisi badan menggigil, ketakutan,
sampai mukanya tuh ditutup, bahkan untuk melihat apa sekeliling tenda pun dia sudah kayak takut banget, gak berani. Dia cuma bilang, saya pengen pulang sekarang gitu kan. Kenapa sih yang digangguin kok malah kita pengen pulang. Itu sebenarnya saya udah makin panik itu mas. Itu udah makin parno, makin panik kan. Tapi saya berusaha nenangin, udahlah tenang aja, berdoa aja yang kamu bisa gitu kan. Nah setelah itu si Nanda pun terbangun. Akhirnya Nanda terbangun, terus ya kita mencoba nenangin itulah Hasan, karena udah wah itu udah parah banget, asli parah banget kan. Pas dia udah kebangun, nah ini ada kejadian aneh lagi nih mas. Itu maksudnya di luar itu kan kita pasang senter ya. Iya. Senter itu tiba-tiba mati. Baterainya habis mungkin. Enggak mati. Pas senter itu diambil, dibawa ke dalam tenda, itu bisa nyala Loh, nah itu matinya tiba-tiba. tiba-tiba. Tapi kalau di dalam tenda itu bisa nyala. Itu kan udah mulai aneh tuh. Akhirnya kita gimana ya, karena udah banyak banget hal yang janggal di situ. Akhirnya kita gini pak, udahlah kita nggak usah tidur, nunggu sampai pagi aja gitu kan. Akhirnya kita di sini udah tidur sambil itu sih, sambil ngejagain cewek itu kan, Yang PMS ya, yang dua. itu kan. Tapi yang PMS cuma satu. Satu pas itu cuma saya kan pas dari bawah kan Tasya bilang kalau dia lagi PMS itu kan cuma satu. Tapi kok rasanya kok gangguannya itu wah kayak luar biasa banget. Itu jujur menjadi malam yang paling panjang menurut saya yang pernah saya alami. Itu nunggu 1 jam aja lamanya. Setelah itu nggak beberapa saat kan si Nanda kebangun tuh. Si Nanda kebangun, terus si Hasan bilang itu sama Poncel, Jel si Tasya bangunin dong kan, kita pastiin dia kenapa. Terus si Poncel itu goyang-goyangin tendanya Tasya, bangun. Tapi nggak ada respon itu kan. Kita kan Nggak bangun. iya nggak bangun, itu nggak ada respon. Kita kan tambah panik ya, takutnya gimana gitu, kita tambah panik. Kita mau buka juga gimana, orang itu cewek semua kan, takutnya dikira mau gimana kan, kita bingung. Itu nggak enak. Akhirnya kita ya udahlah, intinya kita putuskan pokoknya jangan tidur, kita jaga-jaga aja lah. Setelah kita memutuskan untuk tidak tidur, gak lama setelah itu si Indah bangun. Dia bilang, kak saya pengen buang air kecil gitu kan. Terus kita jawab ya udah kalau mau buang air kecil tapi jangan jauh-jauh. Tapi si Indah selesai buang air kecil, kita nanya, itu si Tasya masih tidur ya? Iya, dia mah lelap tidurnya gitu kan. Nah, jujur di situ saya udah mulai lega, oh berarti aman lah intinya kalau dia masih lelap. Tapi si Hasan ini nggak tahu apa yang dia alami, apa yang dia lihat atau gimana, tapi dia tuh tetap kekeh banget. Pokoknya kita jangan tidur sebelum memastikan Tasya aman, sebelum dia bangun gitu. Ya udahlah, akhirnya kita berempat memutuskan untuk tidak tidur sih. Sampai singkat ceritanya sampai jam 3 itu kan, jam 3 akhirnya si Tasya itu kebangun. Terus tanya sama Poncel itu kan, Tasya kamu udah bangun? Terus dia bilang udah, intinya udah ada respon lah. Nah disitu kita udah mulai tenang, dan akhirnya Hasan pun udah tenang, dan dia bilang udah kalau mau tidurlah, kita udah aman ini gitu kan. Terus kita lanjut tidur, tapi udah dengan posisi yang kekaruan lah, ada yang ya pokoknya nggak karuan lah. Nah terus setelah itu saya kan jujur masih nggak bisa tidur ya, saya nggak bisa tidur.
gelisah dan saya berpikir, oh ini pasti ada yang beres lagi nih, itu kan. Dia kembali tidur tapi dia tuh cuma bolak balik enggak, pokoknya intinya nggak bisa tidur terus. Tapi justru saya nggak merespon karena saya nggak pengen saya tambah parno kan ya. Saya nggak mau merespon biar saya tenang aja sih. Saya pura-pura nggak tahu. Nggak lama setelah itu, paling 5 menit, saya kan bersandar di ini ya, di kakinya si Nanda itu. Saya tuh merasa Nanda tuh kayak kejang-kejang gitu, saya kayak orang hipo gitulah Ya. saya taunya dia hipo. Pas saya mau lihat itu udah dibangunin sama Ponjel itu, sampai ditampar-tampar mukanya kan, Bunda kenapa udah bangun. Terus Nanda kebangun spontan dia bilang astagfirullahaladzim gitu kan. Terus tanya sama Ponjel, kenapa Nda gitu kan, saya mimpi nih. Terus Ponjel langsung, makanya jangan tidur kan, gak usah tidur. Nah disitu saya udah mulai ada pemikiran itu, ini kok orang yang tidur kok mimpinya aneh-aneh ke sini, sebenarnya apa gitu. Saya tuh di situ udah mulai gak enak lah pokoknya. Sampai akhirnya ya itu, sampai pagi akhirnya kita nggak ada yang tidur. Nggak, singkat ceritanya pada akhirnya udah pagi kan, pagi Hasan bangun, Tasya pun udah bangun. Nah, dari situ akhirnya kita udah mulai tenang dan bisa tidur. Nah di sini gue penasaran nih bang sama si itu yang menggigil siapa? Oh Si Hasan, Hasan. ya Nah itu kan yang paling parah tuh. ya Nah itu yang paling gue penasaran tuh sama itu. iya, dia paling parah. Tapi apa ya, saya juga nggak tahu sih cerita detailnya yang dia alamin kayak gimana tuh. Saya juga belum tahu karena dia belum cerita semuanya.